Halo, sebentar, saya lupa judulnya. Kita akan bahas mengenai cara berumah tangga. Sebentar ya, sakinah. Waduh, ini bahasannya lumayan. Sebentar ya, Bu ya, Bu Din, sebentar ya. Lewat lewat investasi syariah. Oke, pause sebentar. Kita nggak akan tebak gambar. Kita akan ngebahas tentang investasi syariah. Oke, sebentar nih ada. Oke, sudah masuk nih pasar modal. Bu ya. Satu, dua, tiga. Halo, saya dengan Pak Kemas gitu ya. Hanya membantu moderator, menjadi moderator untuk acara bapak-bapak berbagi gitu ya. Oke, sudah bersama dengan kita. Budin, halo Budin. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Budin makin cantik aja Mohon ya. maaf lahir batin dulu ya. Iya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin ya, Budin ya. Ya, Ini mohon maaf, terakhir kita ketemu di Solo kita ya. ya, terakhir ketemu di Solo. Nah, sekarang nih kita udah kehadiran tamu nih. Ini Budin enak nggak nyebut apa namanya tempat Budin bekerja sekarang? Oh, Boleh ya? boleh aja sih. Boleh ya. Oke. Nah, Nih tadi sudah ada Budin dari Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Bapak-bapak ID dan komunitas pasar modal syariah ya. Bekerja sama dengan ya pasar modal syariah. Jadi betul. pada hari ini kita akan membahas cara berumah tangga sakinah lewat investasi syariah. Ini pembahasannya sih Waduh, menarik berat banget. banget. Iya, menarik sih, menarik banget sebenarnya menarik banget. Ya karena itu saya juga, waduh, apa hubungannya nih investasi syariah dengan keluarga bisa sakinah? Nah, saya coba Eh, explore dulu nih dengan Bu Din. Tapi sebelum ke sana, saya coba dijelasin dulu deh, Bu Din ini di apa siapa dan aktivitasnya apa gitu ya. Silakan Bu Din. baik, ya kalau saya sih emak-emak ya. Kalau sekarang barengan sama bapak-bapak, sekarang saya emak-emak gitu. Nah, Siap. di rumah sih saya emak-emak gitu kan. Begitu di luar rumah, alhamdulillah ada peran juga untuk masyarakat ya. Kebetulan saya bekerja di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini OJK ini bekerja sama dengan komunitas pasar modal syariah nih. Ya, ngobrol-ngobrol lah sama bapak-bapak Ya, gitu kan. Jadi bapak-bapak biar ketemu juga sama emak-emak di OJK gitu. benar benar benar. Biar ini ya apa namanya? Biar kita bisa tahu ya kan sudut pandang mesti banyak ya dari Bapak juga, dari Ibu juga ada gitu ya. Betul. Karena harus match nih. Iya. Keluarga kan mesti ada bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Baru kebangun Betul. keluarga ya, Kalau Bu Din. bapak iya, baru itu keluarga komplit. Oke, Bu Din, yang kita bahas tentunya tentang cara berumah tangga yang sakinah lewat investasi syariah. Nah, sekarang sudut pandang Bu Din, Baik. emang keluarga sakinah itu kayak gimana sih, Bu Din? Boleh di-sharing nggak ke kita nih? Nah, Silakan. ini sering banget nih. Ini pasti jadi cita-cita setiap orang ya. Ketika dia Hmm, berumah tangga, pasti pengennya yang jadi sakinah. Terus kita hmm, hmm, kondangan, pasti doanya semoga sakinah ya, gitu. Kalau orang hmm. baru nikah ya, ketemu Ya, juga betul. baru orang kondangan pasti selamat, semoga sakinah, gitu kan. Hmm, Nah, sebenarnya hmm. apa sih sakinah itu? Jadi kalau di dalam Al-Quran itu Allah juga mengatakan bahwa dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu Hmm, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram. Jadi hmm. sakinah itu tentram. Ya, Kemudian dia menjadikan di antara kalian itu rasa kasih sayang, mawadah. Nah, kemudian ada lagi rahmah. Makanya biasanya bukan cukup sampai sakinah doang, Mas. Jadi hmm, sampai sakinah, mawadah, warahmah. Kalau sakinah itu baru awalan nih, tentrem hmm, dulu gitu kan. Begitu berikutnya rasa kasih sayang mawadah itu nanti yang sudah levelnya lebih tinggi dan bahkan rahma yang lebih tinggi lagi. hmm, Nah, kita hmm, yang hmm. ceteknya dulu aja. Jadi Setuju. sakinah itu ketika kita berkeluarga merasa tentrem gitu, Mas. Merasa nyaman Istilahnya ya. iya, kita pulang itu jadi kalau kalau misalnya orang baru nikah kan pengennya cepet pulang ya. Karena apa? Ya, Dia merasa tentram gitu. oke. Jangan kalau misalnya sebaliknya nih, baru nikah udah males gue pulang, ntar juga diomelin istri. Bahaya Berarti tuh ya. belum belum terbentuk sakinah nih di sini. Belum ya. Nah, terus Mendingan mendingan makan di rumah di luar daripada makan di rumah gini-gini. Nah, itu sakinahnya belum terbentuk tuh, oke, nah gitu. terus apa hubungannya kita sakinah dengan apa investasi syariah gitu apa?
keluarga sakinah Nah, dan apa hubungannya nih? Saya jujur mencoba untuk menelaah. Tolong berikan sharing ilmunya ke kita-kita yang ada di sini nih, Bu ini Din. Silakan, Bu justru Din. kuncinya di topik kita sore ini ya. Jadi ketika kita bicara sakinah, itu kan tentram, ya kan? Mm-mm. Nah, apa namanya? Ketentraman itu bagaimana sih cara ngebangunnya gitu. Nah, Mm-mm. cara membangunnya itu diantaranya adalah spiritualnya harus diperkuat, kemudian ilmu mencapai keluarga sakinah ini dan fisik. Mm. Kalau apa spiritual itu udah pasti dari keyakinan masing-masing lah. Bapak-bapak di sini punya keyakinan bagaimana membangun spiritual ya. Kalau kebetulan saya muslim ya spiritualnya dekat sama Allah. Jadi dengan menikah itu akhirnya ada imam. Kalau wanita ada ngimamin gitu, yang laki-laki aku jadi imam di rumah gitu kan. Mm. Suami membimbing istrinya gitu. Itu spiritualnya semakin dekat dengan Allah, maka akan semakin tentram tuh di hati keduanya Mm. gitu. Nah, Mm. kemudian ilmu mencapai keluarga sakinah, ilmunya bagaimana sih untuk mencapai ketentraman? Salah satunya adalah ilmu bagaimana mengatur ekonomi keluarga. Nah, Oke. ini menarik nih Mas. Ada data dari Mahkamah Agung nih di tahun 2017. Nah, ini menarik nih. Ada Data nih. tiga alasan, tiga alasan penyebab apa namanya perceraian. Waduh. Nah, kalau sampai orang bercerai itu kenapa? Tidak terbentuk sakinah tadi, ya enggak? Hmm, Dia hmm. tidak merasa tentram, dia merasa malah tertekan atau apalah gitu kan. Top 3 ini yang pertama adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Ya, bisa Oke. macam-macam lah ya masalahnya, Hmm. karena maklum lah ya, beda background, beda kebiasaan sebelumnya, kemudian beradaptasi. Nah, adaptasi ini kalau nggak smooth, akhirnya jadi perselisihan yang terus-menerus. Nah, kemudian Hmm. yang kedua, ekonomi. Nah, ini yang akhirnya Nah, nyambung dengan investasi syariah gitu. nah, ini Nah, penting sekali nih. ketika keluarga ekonominya bermasalah, nah ini adalah menjadi salah satu penyebab terbesar dalam perceraian menurut Oke. data Mahkamah Agung. Nah, ada iklan di belakang saya. Nah, dia pasang iklan. Nah, kemudian yang ketiga adalah meninggalkan salah satu pihak. Nah, kalau kita Hmm. lihat dari tiga alasan tadi, ekonomi, itulah kenapa perlu adanya ilmu mengatur ekonomi keluarga. Jadi Oke. biar tidak menjadi salah satu penyebab tidak terbentuknya sakinah tadi. Oke. Nah, Berarti itu. peran, sorry, saya potong Budin. Jadi Mm-mm. peran mengatur keuangan itu sebenarnya ada di mana nih kalau menurut Budin? Ada di bapaknya atau di ibunya nih? Ayo. Harus dua-duanya. Nggak Wajib ya bisa dua-duanya ya, kalau, nggak salah satu ya. iya. Kalau yang mencari, kalau ini paling wajib itu bapaknya, ya kan? Nggak, betul. Istri, Betul. istri kalau misalnya dia tidak bekerja, ya dia menjadi menteri keuangannya, gitu. Ngatur ya. Yang nyarinya Ngatur. bapaknya, ibunya Ha-ha. nyari apa ngatur ya? Ya, Oke. ya. Kalau misalnya dua-duanya bekerja, bisa ngatur bareng-bareng, gitu. Tinggal Oke. bagaimana cara membagi, oke, duit istri bagaimana, duit suami bagaimana. Ada orang Oke. bilang nih, duitmu duitku, duitku duitku. Ah, itu nggak benar. Itu tidak diperbolehkan ya. Intinya duit ya harus sama-sama ya, bukan metode giant Ya, uangmu uangmu uangku ya uangku gitu ya. Nggak gitu juga ya. jadi Oke. kalau uangku uangku boleh. Kalau misalnya saya wanita ya, uangku uangku. Uangmu ada hak untukku di sini. Cie. Jadi Itu intinya harus memang ingat. harus ada yang ngatur keuangan dalam rumah tangga dan itu tentunya Ya. harus kedua belah pihak harus mendukung. Nah, sekarang kita langsung Betul. lompat aja nih. Kita udah tahu kita pengen berinvestasi di yang tempat syariah karena saya yakin kalau kata Pak James, saya oh ya teman-teman warga Bapak-bapak ID dan teman-teman dari komunitas pasar modal syariah, saya bukan Pak James, saya Kemas, saya hanya memoderatori, membantu menjembatani antara Bu Din, komunitas sama bapak-bapak ID gitu ya. Jadi saya hanya membantu saja. Saya bukan Pak James. Nah, jadi eh, intinya kata Pak James itu 30% pangsa pasar bapak-bapak ID itu sangat pengen berinvestasi di pasar yang syariah gitu ya, berinvestasi Ah, syariah. cakep tuh. Nah, ya pasar ini pangsa pasar di bapak-bapak ID bagus banget memang gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, emang ada ya investasi yang syariah? Nah, ini
basic dulu deh. Yang syariah itu yang kayak gimana sih investasi yang syariah, Bu Din? Bisa dijelasin nggak? Ada. Jadi kalau yang namanya investasi syariah tuh ya, di mana pertama caranya itu Hmm, tidak bertentangan prinsip syariah. oke. Kemudian barangnya juga Hmm, tidak bertentangan prinsip syariah. Kalau caranya adalah kita harus menghindari transaksi-transaksi, ya another apa it's ya nggak apa-apa. apa ya itu kembarannya satunya. Tadi yang satu udah lewat, satu lagi lewat. Nah, apa namanya, pertama adalah caranya. Jadi ketika kita melakukan investasi syariah, sebisa mungkin jangan melakukan transaksi-transaksi yang dilarang, ya kan? Oke. Contoh, transaksi yang dilarang adalah ketika kita melakukan penawaran palsu. Ya, Hmm, ini kalau apa namanya ada larangannya. Kemudian kita bertransaksi dengan cara menipu, gitu kan? hmm, hmm. Menipu. Terus apa namanya ada penipuannya, unsur penipuannya. Nah, ada beberapa lah nanti di peraturan OJK itu juga ada terkait bentuk-bentuk transaksi yang dilarang. Yang Hmm, hmm, berikutnya adalah barangnya. hmm. Barangnya adalah kalau bisa barang-barangnya adalah barang-barang yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah juga, barangnya Oke. halal gitu. Hmm, Nah, kebetulan nih karena saya di pasar modal syariah, otomatis dong saya menawarkan barang-barang yang ada di pasar modal syariah gitu. hmm. Oke, oke, Nah, oke. gitu, Mas. Terus Oke. barangnya oke, apalagi nih yang ditanya? Itu Ini tadi kita ya langsung ke konsep. tunggu di situ konsep Silakan. syariahnya berarti udah dapat ya artinya selama Mm-mm. produknya yang dijual halal, mungkin rasio hutangnya juga di bawah 45% gitu ya. Dan tidak ada Iya, unsur penipuan itu masuk ke dalam syariah ya, gitu ya. ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke Jadi pertanyaan dulu nih. Mohon maaf Budin, oke, ada siap. pertanyaan bagus nih dari Ibu Sonia Hanifati. Ini sebenarnya Oke. saya juga pengen bertanya hal yang sama sebenarnya. Budin, equity crowdfunding seperti, waduh, nyebut merek lagi ya. Bla 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 lah. Langsung saya sebut nggak apa-apa lah ya. Ini kan langsung saya tanyakan ya, equity crowdfunding seperti Santara.id udah masuk syariah belum ya? Walaupun mungkin setahu saya izinnya udah ada ya, tapi kita juga pengen tahu nih, udah masuk syariah belum? Izinnya udah ada. Jadi gini, Mas. Equity crowdfunding itu kalau sekarang misalnya ke Santara itu, let's say ya, itu dia itu kan sebagai yang penyedia aninya ya. Istilahnya, jadi crowdfunding itu kan gini, yang terdaftar di OJK itu yang pihak yang tengahnya, yang punya platform, ya Ya, kan? Nah, kemudian ada pihak di sana yang membutuhkan modal, yaitu misalnya UMKM atau apa. Nah, si UMKM ini adalah terdaftar, kemudian dia daftar ke si penyedia platform ini. Nah, OJK mengawasinya si penyedia platform. Ente oke. mesti benar ya, istilahnya menjadi penghubung antara investor dengan perusahaan yang butuh dana. Ini ente harus benar gitu, harus Hmm, bisa menyeleksi. Nah, ketika itu dikatakan syariah adalah kalau misalnya perusahaan yang mencari modal tadi kegiatan usahanya tidak bertentangan prinsip syariah, gitu. Terus oke. kalaupun dia ini ya, misalnya dia nanti saya punya laporan keuangan ya tadi utangnya tidak lebih dari 45%. Nah, kita sih sebelum sampai ngatur sampai ke sana ya, tapi yang jelas patokannya adalah ketika misalnya Ibu pengen investasi di equity crowdfunding, cari dulu perusahaannya yang memang pertama kegiatan usahanya nggak bertentangan prinsip syariah, yang kedua lihat dulu utangnya mayoritas berbasis bunga atau enggak gitu. Atau syukur-syukur misalnya perusahaan itu menyatakan dirinya syariah. Kita nggak usah Hmm, pusing lagi. Oh, berarti dia aman. Secara platform, platform itu kan sistem ya. Dia hmm, sebagai apa namanya mediasi aja. Itu istilahnya dia netral lah ya. Contoh kayak hmm. bursa kan, Mas. Ya, Kayak bursa sendiri itu kan nggak ada khusus bursa syariah gitu kan, ya. karena itu pasarnya, tapi yang diinikan adalah yang diperhatikan adalah barangnya dan transaksinya, cara bertransaksinya gitu Mas. Oke. Nah, sekarang di Indonesia sendiri ada berapa banyak sih Budin produk-produk yang bisa dikatakan syariah untuk kita berinvestasi di tempat yang benar ya, yang resmi Oke, gitu loh. banyak banget. Jadi kalau kalau sekarang nih
kita sudah ada yang namanya pasar modal syariah. Itu produknya pertama saham syariah, gitu kan. Saham syariah ini tadi seperti yang Mas Kemas sempat singgung ya, kita kriterianya ada apa namanya, pertama kegiatannya tidak bertentangan syariah. Kemudian hutangnya dia di bawah 45% dari total aset yang berbasis bunga. Kemudian pendapatan non halalnya tidak lebih dari 10%. Nah, gimana sih kalau saya mau pilih saham syariah? Nggak usah pusing. Di Indonesia ini, satu-satunya negara yang punya, itu namanya sistem online trading syariah. Jadi kita tinggal buka account yang akun syariah, yaitu dengan sistem online trading syariah. Sampai dengan hari ini, Mas, pastinya ini lebih tahu nih dari bursa, Jangan, sudah ada eh, 18. narsumnya ibu loh, saya nggak tahu sama sekali loh, Bu. Jadi ada 18 anggota bursa atau perusahaan sekuritas yang sudah mempunyai sistem online trading syariah ini. Jadi Hmm, kalau misalnya bapak-bapak di sini mau investasi saham syariah, tinggal buka account di sistem online trading syariah, udah di situ nggak usah pusing pilih saham syariahnya. Ketika hmm. misalnya yang dipilih saham yang nggak syariah, nanti akan ada notifikasi. Saham yang Anda pilih mengandung unsur riba. Nah, seperti itu. Oke, Jadi oke. sudah ada alert gitu, nggak pusing-pusing. Nah, kalau pengen tahu sekuritas mana aja yang sudah memiliki sistem online trading syariah, teman-teman bisa kulik nih di IG kami Pasar Modal Syariah atau kulik di websitenya Bursa, itu juga sudah ada listnya gitu. Oke. Nah, kemudian selain itu ada namanya reksadana syariah, Mas. Wah, Kalau apalagi tuh, Bu? reksadana syariah, iya, kalau reksadana syariah ini ibaratnya seperti eh, kayak kita punya duit, tapi kita nggak punya kemampuan untuk mengelola. Akhirnya Mm-mm. kita serahkan kepada manajer investasi namanya untuk kelola. Tolong dong duit saya dikelola gitu. Nah, jadi reksadana ini gabungin nih dana-dana dari masyarakat, kemudian sama MI-nya itu dikelola bareng-bareng gitu. Jadi nanti keuntungannya ya diberikan kepada si pemilik modalnya semuanya. Paling bagaimana kita yang punya dana? Kita cukup membayar fee manajemen. Jadi Mm-mm. apa namanya? Ini buat yang cocoknya orang yang punya keterbatasan waktu, kemudian belum punya istilahnya keterbatasan kemampuan untuk memilih mana saya saham yang bagus, karena butuh ilmu juga untuk memilih saham itu kan, harus punya Betul. ilmu mengenal fundamentalnya bagaimana, teknikalnya bagaimana. Nah itu. Jadi kalau misalnya udahlah nggak mau pusing, investasi aja di reksadana gitu. Ada Oke, juga oke. produk namanya sukuk. Sukuk Nah, ini dia apalagi nih. nih? Karena ada yang nanya nih, Nah, karena ada pertanyaannya ada ada tentang pertanyaan ya? saham atau suku. Iya, berarti tentang hal tersebut. Jadi dia tanya mengenai, Oke. tanya dong Pak, mending invest di saham syariah apa sukuk? Ya sebenarnya nggak apple to apple ya, Bu Dini, antara pilih Iya. mana saham syariah sama Oh, sukuk. Jadi ini dua barang yang berbeda sebenarnya gitu. Tapi tujuannya beda. sama, tujuannya adalah investasi. Nah sekarang Oh. sukuk. Silakan Bu Din, sukuk itu apa sih sebenarnya gitu Nah, ya? kalau sukuk itu macam kayak mungkin kalau bapak-bapak di sini udah kenal namanya obligasi, ini versi syariahnya. Cuman Hmm. secara nature-nya, sifatnya itu beda. Kalau misalnya obligasi, kita memberikan hutang, kemudian Hmm. nanti kita dapat imbalannya bunga, gitu kan? Ya. Nah, kalau sukuk, itu kita tidak memberikan utang, tapi kita berinvestasi. Hmm. Misalnya tergantung dari akadnya. Apakah dia pakai akad sewa menyewa, atau pakai akad bagi hasil, atau akad yang lain gitu kan. Kalau di Hmm. Hmm. Indonesia sih yang paling common yang dipakai itu akad sewa menyewa dan bagi hasil, atau dikenal ijaroh sama mudoroba ya. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. kalau bagi hasil artinya kita berinvestasi ke perusahaan itu, kemudian dana sukuk ini dikelola untuk kegiatan usaha. Nah, keuntungannya dibagi dua antara investor dan perusahaan gitu. Nah, kalau misalnya dia pakai ijaroh, sewa menyewa, si perusahaan itu dia menerbitkan sukuk, dia punya aset, manfaatnya itulah yang dibeli oleh si investor. Jadi kita itu nggak ngutangin, nanti Hmm. apa imbal hasilnya apa? Ya dari kita sewain lagi, kan kita punya manfaat aset nih. Uh, Kemudian kita biar dapat penghasilannya kita sewain lagi. Nah, bagaimana investor dapat akses pihak ketiga untuk nyewain?
kita wakilkan kepada si emiten gitu. Oke, Gitu, oke Mas. Bu. Kan negara, saya baca berita ya, saya baca berita. Kan Mm-mm. negara kita sebenarnya akan mengeluarkan surat utang lagi ya Bu ya, surat utang Ya. lagi terkait dengan COVID. Itu dia masuknya syariah atau enggak ya Bu? Kalau menurut Bu Din yang akan dikeluarkan Nah, nanti. kalau surat negara, surat utang negara itu masuk kategori syariah atau enggak, kita lihat dulu underlying asetnya. Yang kita Hmm, gunakan sebagai dasar penerbitan itu asetnya bertentangan dengan prinsip syariah atau enggak. Yang hmm, kedua, dana dari penerbitan surat utang itu digunakannya untuk kegiatan yang bertentangan prinsip syariah atau enggak. Ketika hmm, itu semua tidak bertentangan prinsip syariah, nah kita kategorikan sebagai uh, apa namanya surat surat berharga yang tidak bertentangan prinsip syariah. Ya tadi memenuhi karakteristik sukuk, ada akadnya, akad syariah gitu. Jadi kita tidak bisa langsung apakah dia syariah atau enggak, kita belum harus tahu kita ya. petani dulu, kita kulik dulu. Lihat dulu ya, artinya ya. Iya, dikulik dulu gitu. Tapi tentunya kalau seandainya nanti contoh buat masyarakat umum yang awam yang mungkin dia nggak bisa ngelihat mengulik bahasa yang mengulik tadi, Mm-mm. tentunya tinggal tahu dari namanya ya, penamaan aja udah jelas ya. Iya, Apa betul. dia sukuk atau dia ori gitu ya. Nah, Seperti cara itu ya. gampangnya emang begitu, tinggal dikasih nama syariah aja sih biasanya. Dan biasa penerbitannya Mas nggak cuma dikasih nama doang, tetap ada yang namanya endorsement dari ahli syariah, teman-teman Hmm, dari DSN ataupun teman-teman dari yang terdaftar di ahli syariah pasar modal. Jadi itu hmm, nanti para ahli syariah ini mereka melihat dulu nih, ini skema pembiayaannya untuk apa, hmm, underlying asetnya untuk apa, barangnya apa, sampai dilihat ini strukturnya. Oh, kalau sepanjang tidak mengandung unsur riba, kemudian tidak mengandung unsur yang goror ataupun gambling, maka dia akan menjadi akan di stempel ini syariah ya, gitu. ya, ya, setuju, setuju Gitu. banget. Bu, ada pertanyaan lagi bagus nih dari Ibu Ismaya Nimaya. Oh, namanya mengulang ya, Oh, Ismaya Nimaya. orang Sunda Jadi pastinya. pertanyaannya gini, Ibu Din, bagaimana dengan investasi dengan membeli emas seperti sekarang ada EOA Gold? Bagaimana ya Bu? Jujurnya saya kurang tahu. EOA Gold itu apa ya Bu ya? Pernah Oh, dengar nggak ya? gold. Iya. Saya juga belum pernah dengar nih. Iya, Nah, itu cuman in- gini, investasi emas boleh-boleh aja. mm, Tapi mm. yang penting kita pastikan kita investasi di situ dapat barangnya atau enggak, gitu Mas. Nah, kuncinya di situ ya, kuncinya di situ ya. Ah. Jadi kalau misal kita investasi emas, ya kita nyerahin duit, kita dapat emasnya gitu loh. Hmm, hmm. Nggak cuma dapat emas-emas doang ya. Ya. Jadi Bener, bener, dapat bener. emasnya. Jadi contoh gini, kita datang ke toko emas, kita beli LM gitu ya, logam Hmm, mulia. 1 gram sekarang sekitar 900-an ya. Kita bayar, let's say 1 juta lah sekarang. Kita bayar 1 juta, kita akan diberi logam emas seberat 1 gram. Itu hmm, boleh. Kemudian emasnya kita simpan gitu. Atau kita model sekarang itu ada kayak contohnya ini ya, apa namanya, beberapa pegadaian punya di pegadaian ya. Itu punya Ya, saya suka program tuh. namanya Cicil emas ya? menabung emas. Iya, betul, betul, Ya, kalau dia betul. nabung emas, kita nabung dalam bentuk uang, nanti dikonversi berapa gram, gitu kan? Nah, pada saat kita mau ngambil, kita bisa ngambil dalam bentuk emas, kita bisa ngambil dalam bentuk uang. Tapi memang saat Hmm, itu dikonversinya harga yang spot rate. Nah, itu ya. boleh. Ada Mas, ceritanya gini. Saya waktu itu pernah sosialisasi di Makassar. Kemudian ada bapak-bapak bertanya, Bu, saya investasi di emas, itu golden future gitu. Hmm, Nah, di sini dia investasi, minimal investasi 100 juta. Dalam 1 bulan dapat 10%, Mas. Saya hmm, tanya, Bapak dapat emasnya enggak? Enggak, Bu. Kan itu golden future. Ya, artinya gini, itu kan berarti dia pakai indeks ya. Penyelesaian hmm, settlement-nya adalah dalam bentuk cash. Enggak ada delivery emas.
kita investasi di komoditi dalam bentuk emas boleh, asalkan nanti dalam waktu yang sudah disetujui ada delivery emasnya yang akan kita terima. Nah, kalau yang golden future itu enggak, dia settlementnya cash. Hmm. Cuman dia, tapi bener loh Bu, teman saya udah investasi, itu 1 bulan dapat tuh 10% dari 100 juta. Asik banget ya. Pasti Terus ya. kita bilang, ya silahkan aja, cuman ini nggak syariah karena tidak ada serah terima barang fisiknya, nggak ada. Nah, Hmm. begitu ini Mas, dan qadarullah, setelah beberapa minggu pertemuan saya dengan Bapak itu, saya udah nggak kontak sama Bapak, tapi ada teman saya yang dia seorang polisi di Jawa, dia tanya, itu teman saya SMA, Golden Future itu apa sih, Din? Ya. Terus saya cuma nanya gini, emang kenapa? Ada korban. Dan ternyata dia cerita, iya nih, aku lagi nyelidikin ini, ada korban. Berapa korbannya? 200 juta. Allahu Waduh, Akbar. kasihan Dan terus banget ya. jadinya, duitnya balik nggak, Din? Ya mana bisa balik? Kan settlementnya dalam cash ya, karena itu indeks perdagangan, indeks harga emas kan. Hmm, hmm. Settlementnya cash. Udah nggak terima, ketika kalah kan udah nggak terima barang emas kan. Beda Hmm. kalau kita beli saham ya nggak. Kita Ya, beli, bayar, kita masih terima apa sahamnya walaupun kalau sekarang nggak dalam bentuk skrip ya, ya, bentuk akun. Kita betul. memiliki saham PT ABC, kita memiliki saham PT apa gitu kan ya, kelihatan di situ. Nah, ini hilang gitu. Nah, makanya Ibu tadi yang bertanya, dipastikan dulu Bu itu produknya bagaimana, apakah ada nanti Ibu terima fisik emasnya gitu. Kalau Hmm. misalnya nggak ada serah terima barangnya, hati-hati, khawatirnya seperti cerita saya tadi gitu. Ya, benar, setuju Nah sekali. ini di bawah pengawasan ini sebenarnya apa namanya Bapepti ya, di apa namanya indeks berjangka itu. Ya, bursa berjangka ya, itunya ya. Bursa berjangka. Oke, Bu, ini ada pertanyaan bagus lagi nih dari Ibu Sonia Hanifati. Pertanyaannya, kalau platform baru yang mengklaim anti inflasi dengan jual beli emas online, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah? Gimana menurut Ibu Dini? Nah, sekarang teman-teman ini tadi, ketika banyak orang yang mengklaim apalah, bahkan kalau ini tadi kan dia belum mengklaim syariah ya. Hmm, Hati-hati juga, bahkan sekarang pun juga banyak pihak-pihak yang mengklaim kita investasinya syariah, kita investasi syariah gitu. betul, betul Tapi sekali, betul sekali, Bu. ternyata hanya dia berkedok doang gitu kan, ternyata nggak syariah. Ada beberapa case lah ya itu. Nah, caranya Ibu nih hati-hati apa gini sesuai syariah, makanya di sini kita harus belajar bagaimana sih investasi syariah itu. Jadi ketika Ibu mau masuk di salah satu apa namanya sebuah platform investasi ataupun Ibu mau memasuki daftar investasi di mana, pelajari dulu. Jadi jangan pegang hidungnya doang, tapi Hmm, harus pegang kupingnya juga, hmm. pegang kulitnya halus apa enggak. Jadi benar-benar kita kuliti sampai habis, kemudian kita pahami benar. Jadi sehingga kita, wah ini mah nggak sesuai syariah, baru kita bisa apa saya bisa menyimpulkan itu. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan begitu, saya juga belum bisa menyimpulkan karena saya belum tahu produknya kan. Saya Hmm, belum menguliti betul sekali. dari belum pegang hidungnya, belum pegang kupingnya, belum pegang rambutnya. Jadi saya sendiri juga belum bisa mengklaim apakah itu syariah atau enggak. Oke. Jadi harus belajar lagi. Jelas sekali penjelasan Bu Idin. Sebenarnya dari sebelum penjelasan tertentu itu yang penting beli emas, ya emasnya fisiknya ada apa enggak, gitu ya. Iya, Tapi betul. di konteks pertanyaan tadi memang kita mesti tahu juga perusahaannya apa. Karena siapa tahu ternyata benar, ternyata kita bilang bodong. Ah, ini bahaya sekali gitu ya. Iya, Nah, sebenarnya untuk bahaya. mengetahui buat lagi-lagi newbie Bu Din, buat newbie nih ketika mereka ditawari investasi supaya mereka tahu ini benar apa enggak ya. Ada nggak sih apa informasi tersebut kepada masyarakat secara general ya, nggak cuma bicara pasar modal, tapi juga bicara investasi-investasi di luar pasar modal yang memang memiliki izin. Itu gimana ya caranya, Bu Din? Nah, kalau melihat izin itu kita sulit ya untuk memverifikasi, tapi justru lebih gampangnya gini. OJK beberapa waktu lalu sudah menerbitkan daftar investasi yang legal, ilegal, ya. Yang ilegal Jadi ya? ilegal, Yang yang ilegal. ilegal. Jadi yang sudah di apa istilahnya sudah diinvestigasi oleh OJK
bersama dengan tim waspada investasi, apa investasi ini apa, bagaimana, itu akhirnya OJK mengeluarkan list namanya apa namanya daftar investasi yang ilegal. Teman-teman bisa kulik di website OJK yang Sikapi Uangmu. Nah, di situ ada beberapa listnya atau search di apa namanya di internet investasi ilegal pasti juga beberapa media juga sudah mulai mempublish ya ketika OJK menerbitkan list itu media-media yang lain juga media massa semua pada istilahnya menayangkan lah list itu. Jadi Hmm. teman-teman tinggal list itu aja lihat oh ini kayaknya masuk ilegal nih, jangan deketin gitu kan. Nah kalau misalnya tidak ada di list itu, jangan langsung tergoda investasi juga. Maksudnya lihat dulu, ini terdaftar di OJK nggak gitu. Jadi kalau misalnya investasi yang diatur di bawah pengaturan OJK, itu pertama adalah pelakunya terdaftar, yang menerbitkan ini, dia terdaftar di OJK. Yang jualan pun terdaftar di OJK. Hmm. Bahkan selain terdaftar pun, mereka juga harus melakukan pendidikan profesional berkelanjutan. Jadi harus diupdate ilmunya gitu. Jadi mereka terdaftar. Kenapa OJK melakukan seperti ini? Biar gampang mas. Nanti kalau misalnya ada yang jual barang nggak benar nih, Hmm. tinggal di apa jewer aja sama OJK, disemprit gitu kan, Hmm. tinggal Hmm. dibekukan. Nah seperti itu. Jadi pastikan dulu siapa sih yang jualan, kira-kira perusahaan ini apa namanya terdaftar di OJK enggak gitu. Terdaftar di mana nih dia? Produknya bagaimana nih? Jadi kita kalau sekarang kan gampang banget ya dengan ada Hmm. yang Mbah Google tuh Ya, tinggal ya. search ini udah informasi banyak banget gitu. Nah, insya Allah lah jangan sampai kita terjerembab di dalam investasi-investasi yang ilegal gitu. Setuju sekali, setuju Bahaya sekali. banget nih. Jadi teman-teman kesimpulannya tadi intinya kalau sandi ditawarin oleh investasi apapun gitu ya, mau bilang syariah kek, mau bilang nggak ada label syariahnya gitu ya, cek dulu di website OJK ya, di situ ada ya Bu Din ya, untuk mengetahui dia Ada. terdaftar di OJK apa enggak. Oke, nah sekarang ada pertanyaan lagi nih dari Pak Irul RVZ. Pertanyaannya gini, Oke. Budin, gimana sih cara mempengaruhi istri untuk mau berinvestasi syariah karena istri lebih mempercayai deposito? Waduh, berat nih kayaknya nih. Tugasnya Kalau berat lebih mempercayai sekali. deposito, masukkan deposito syariah, Pak. Ah, kalau deposito syariah kayak gimana tuh, Budin? Tolong dong, saya Ada. blank, saya blank nih soal itu. Coba ceritain dong Jadi mungkin gimana sih? jadi sebenarnya gini, ini kita merambah ke produk perbankan ya. Iya, nyasar Mungkin kemana pokoknya gini, syariah kalau kayak gitu ya. nggak apa-apa deh, produk keuangan apapun, misalnya di perbankan, di Mm-mm. asuransi atau pasar modal, yang penting syariah gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, kalau misalnya gini, mungkin ya Pak Irul, istri Bapak nih tipe apa namanya risk averse ya. Mm-mm. Tipe safe player gitu. Mm-mm. Jadi beliau ini bukan tipe yang suka apa namanya adrenalin. Kalau di pasar modal itu kan suka adrenalin karena kan itu tadi fluktuasi harga saham. Nah, Ya, ya. beliau ini tipe yang safe player. Udahlah, gue nggak mau deg-degan gitu. Maunya yang pasti-pasti aja. Hmm. Nah, akhirnya mungkin itulah beliau memilih deposito. Nggak apa-apa, Pak. Istilahnya itu kita itu dalam berinvestasi itu tidak memaksakan satu bahwa ini lebih baik ini enggak. Karena apa ya? Relatif sih investasi itu. Pertama kalau kita memilih barang investasi itu pertama justru kita kenali diri kita dulu. Kita ini tipenya, risk profile kita, profil risiko kita ini tipe pemberani atau tengah-tengah atau tipe penakut gitu kan. Hmm. Tipe penakut ini safe player gitu. Biasanya kalau misalnya tipe pemberani, dia akan milih, aku pengen investasi di saham aja gitu. Nah, cuman itu tadi konsepnya high risk, high return. Ketika misalnya memang resikonya tinggi, returnnya tinggi. Nah, buat orang yang pemberani, gue berani nih resiko tinggi gitu. Tapi itu tadi, dengan resiko tinggi, gue bakalan dapat return yang tinggi, imbal hasilnya. Tapi ada juga, aduh, nggak deh, gue nggak mau yang ini, gue mau yang pasti-pasti aja. Ya udah, aku nggak mau main di inilah saham, aku mau yang aman. Bisa juga di reksadana. Reksadana, ada juga yang model reksadana mirip-mirip dengan deposito sifatnya, yaitu reksadana pasar uang, syariah ada gitu. Jadi itu tadi Pak, misalnya istri tadi pengennya deposito, bisa juga kalau mau ke pasar modal, ada loh Bun, pasar modal ini apa namanya
pasar uang yang syariah gitu. Hmm. Nah, itu keuntungannya apa? Kalau di reksadana, pajaknya lebih rendah. Kalau deposito, Hmm. itu kan kalau sekarang misalnya deposito untuk yang nasabah privilege itu bisa sampai 6%, ya kan? Hmm. Tapi kalau yang nggak privilege itu biasanya di bawah itulah ya, di bawah 6%. Nah, dari imbal hasil 6% setahun itu nanti dipotong pajaknya 20%. Nah, kalau di reksadana, kita sebagai investor itu udah net, Pak, terimanya. Nggak Hmm. dipotong pajak lagi gitu. Enak Karena yang banget tuh dipotong ya. pajaknya itu di manajer investasinya, iya. Jadi, Hmm. eh, kalau misalnya tadi amannya yang kayak deposito, kalau di pasar modal kita juga punya, yaitu reksadana pasar uang. Oke. Gitu. Jadi jelas banget ya, Pak ya. Jadi jangan berkecil hati, istrinya deposito. Toh juga ada deposito syariah gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa Iya. lah, arahin aja deposito syariah lah. Tapi tentunya banknya pasti ngeluarin bank syariah ya, Bu ya. Iya, betul. Nggak ada bang konven ngeluarin. Kecuali kalau dia punya UUS ya, unit usaha syariah ya. Ya itu lain soal ya. Oke, ini Dan pertanyaan Pak, ada lagi nih, Ibu Din dari Pak Sigit Dwi Wintono. Pertanyaannya bagus nih. Mungkin ini juga pertanyaan saya buat Bu Din deh. Ya, saham kan liquid banget bisa diperjualbelikan ya, ya. Umpamanya saya adalah orang yang punya prinsip syariah lah. Dan saya sudah membeli saham syariah. Tapi ketika saya melihat, anggaplah saya membeli saham BRI Syariah, gitu. Ini cuma contoh loh ya, bukan mengajak loh ya. ya. Tiba-tiba dalam satu hari, anggaplah hitungan jam kali ya, Mm-mm. tiba-tiba sorenya naik Budin, pamannya 10-20%, kemudian saya jual. Nah itu karakter saya masih masuk syariah nggak ya? Nah ini bagus juga nih pertanyaan. Menurut Budin gimana nih? Boleh aja itu, Mas. Jadi sekarang gini, kita bertransaksi saham, ketika kita sudah deal, ya kan? Ketika kita sudah deal, order kita diterima dengan penawaran harga segitu, udah deal kan? Walaupun nanti settlement kan T+2 ya. Betul, transaksi Itu plus 2. secara syariah ini sudah dianggap sudah beralih ini kepemilikannya. Udah salaman Qobud ya Bu ya? hukmi istilahnya. Udah salaman, akadnya sudah terjadi. Dan misalnya tadi contoh kalau misalnya beli saham BRI tadi, begitu udah deal, saya sudah bisa ngomong, saya punya saham BRI Syariah. Nah, ketika harganya naik di sore, wah cakep nih gitu. Boleh nggak saya jual? Ya boleh. Kenapa? Karena itu udah barang milik saya, ya nggak? Barangnya udah menjadi milik saya secara qobud hukmi, jadi sah-sah saja ketika saya menjual gitu. Ya ibaratnya gini aja Pak, kita nih lagi musim haji ya, tanggal 1 Zulhijjah itu beli kambing misalnya harga 2 juta gitu kan. Begitu tanggal 9 Zulhijjah menjelang Idul Adha, harga kambing udah 3 juta. Boleh nggak kita jual? Ya boleh. Karena apa? Kambing kita kok, kecuali kalau barang itu belum menjadi milik kita gitu. Nah itu yang nggak boleh kita jual. Oh iya benar juga Nah ya. gitu. Kan kadang-kadang ada juga orang yang beli kambing buat nanti motongnya nanti gitu ya. Tapi harganya Iya ya, boleh. artinya dia beli kambing tolong rawatin ke orangnya yang jualan kambing gitu ya. Mm-mm. Iya gak sih pada Iya, saat jelang lebaran Idul Adha gitu ya. Harganya kan naik ya. naik. Terus kita tergiur untuk menjual. Iya, kenapa enggak gitu ya? It make Ya sense loh, boleh, make sense. Boleh aja. Jadi artinya boleh aja. ketika orang beli saham yang sudah syariah ya pada dasar dia sudah menjalankan prinsip syariah ya Budin ya. Iya, Jadi artinya whatever gini, dia mau, dia udah punya. dia udah punya barangnya gitu loh. Gitu Iya, ya. Memang saham itu bisa dikatakan sangat liquid karena teman-teman jadi gini teman-teman. Jangan samakan saham dengan emas, tapi prinsip investasinya tetap sama. Tujuannya adalah investasi. Cuma dari sisi platform mungkin gitu ya. Orang beli emas kan nggak mungkin jual sejam kemudian. Beli emas pagi, jual sejam kemudian emasnya datang lagi ke toko emas untuk iya, dijual. Karena platformnya nggak ada gitu. nggak Tapi ada gitu. even mau teman-teman bilang saya beli emas sekarang, saya jual lagi besok, boleh nggak ya? Boleh. Cuma kan tetap aja harganya kan Boleh. pasti ya jauh di bawah harga pasar gitu ya. Logikanya kayak gitu. Betul. Nah, saham Iya. bedanya sudah bisa diperjualbelikan karena ada platformnya yang mempermudah masyarakat untuk memperjualbeli secara cepat. Gitu Mm-mm. sih. Dan Oke, begitu sudah clear. deal, secara qobud hukmi sudah beralih kepemilikan kita. Oke, Gitu. bahasanya tadi apa? Apa tadi? Qobud hukmi, qobud Kobet, kobet qobud hukbi. hukmi. Iya, Itu hukmi ya.
Soalnya Ah, saya nggak ah. ngerti nih, Bu Din yang paling pakar soal gini. Nah, ini ada lagi nih, Ah, ada pertanyaannya yang lebih bagus pakar banget. lagi di luar sana. Saya senang kalau ngomongin investasi yang berhubungan syariah, pertanyaannya itu bagus-bagus, gini ya. Pertanyaan bagus dari Alhamdulillah. Ibu Datus SWST, Ibu Datu SWST ya. Baca susah Oke. juga nih. Oke, pertanyaan gini, Bu, saya mau tanya, saya sering lihat cicilan kafling tanah atau rumah syariah. Itu prinsipnya bagaimana ya? Waduh, ini saya juga ngerti nih. Gimana nih, Budin? Gimana, Budin? Nah, sekarang itu banyak ya orang meng-attract pakai syariah. Nah, ketika kita masih kira-kira benar syariah atau cuman apa embel-embel doang ya? Betul, betul, betul. Pastikan dulu, Bu. Pertama, akad yang digunakan adalah akad syariah. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun dia menggunakan pembiayaan, apakah dia menggunakan pembiayaan akad syariah atau enggak? Pembiayaan jual beli itu bisa juga dengan akad murabahah. Misal, ibu beli tanah di saya belinya di Mas Kemas 100 juta. Nah, kemudian ibu pengen beli tanah yang ini, ya kan? Cuman karena ibu, saya pengennya nyicil Budin. Akhirnya saya menjadi perantara. Oke Bu, saya beli di Mas Kemas 100 juta, saya jual di ibu 120 juta. Hmm. Setelah itu ibu boleh nyicil ke saya. Nah udah, dengan harga yang deal 120 juta, itu dengan dicicil. Kalau saya bayar ke Mas Kemas kan cash, ya kan? Hmm, Kemudian saya jualnya dalam bentuk cicilan. Itu boleh. Itu hmm, secara syariah dibolehkan. Itu namanya saya berakad dengan ibu ini adalah akad murabaha. Artinya jual beli yang mengambil untung. Saya beli di Mas Kemas 100, saya jual 120, ya kan? Itu hmm. boleh, sah-sah aja, halal. Nah, saya nggak boleh ketika gini, ibu pengen beli tanahnya Mas Kemas tapi nggak punya uang, kemudian, oke Bu, ibu belinya lewat saya, 100 juta ya, kita dealnya 100 juta, tapi ibu cicil 12 bulan, setiap bulan ibu cicil 12 juta, artinya ada spread 2 juta kan, tiap Hmm. bulannya. Nah, ini yang namanya riba, Tuh gitu. dengerin tuh teman-teman tuh beda ya. Karena Hmm. beda. Kalau tadi istilah hitungan angkanya sama tapi deal-dealnya beda gitu kan. Betul, betul. Angkanya sama, deal-dealnya beda. Kalau tadi deal, oke deal kita ya Bu 120. Oke deal. Nah, ketika apa namanya? Kalau yang kedua, ya udah Ibu saya biayain tapi Ibu bayar kembaliin ke sayanya 100 juta plus bunganya ya. Nah, itu beda gitu. Nah, ini yang Hmm. riba. Lebihnya ini Oke. yang dinamakan riba. Kalau yang tadi lebihnya saya keuntungan saya jual beli biasa gitu. Oke, clear ya, Clear. teman-teman ya. Jadi penjelasan Bu Din, aduh bagus banget ya. Emang udah pakar, susah deh ngerti lah deh. Oke, pertanyaan berikutnya dari ini tahu nih, kayaknya Ibu deh, Ibu Gita Ria Eka nih. Sama satu lagi, oh mungkin pertanyaan di atas saya nggak saya baca. Oke, pertanyaannya gini. Saat ini banyak RD maksudnya mungkin reksadana ya yang bermasalah. Aduh, Reksadana, ya. kami harus akui itu memang bermasalah. Mm-mm. Terus bagaimana sih cara kita memilih manajer investasi yang amanah? Waduh, dalam banget nih yang amanah, Bu. Oke. Aduh, saya nggak bisa jawab nih. Kayaknya Budin mesti jawab kayaknya Aduh, nih. Silakan. bener nih. Berat ini jawabnya. Berat jawab, Bu. Oke, Bu. Jadi Silakan, gini, Budin. OJK nih ya, sebagai polisinya di industri keuangan, istilahnya kita, sebagai pengawasnya di industri keuangan, kita berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi apa sih, mengawasi dan melindungi masyarakat. Jadi mengawasi industrinya dan melindungi masyarakat, gitu kan. Nah, kalaupun masih ada yang nakal, yaitu itu manusianya, gitu kan. Tapi secara sistem kita itu sudah menyiapkan bagaimana pengawasan kita lakukan biar nggak ada yang bandel gitu kan. Yaitu tadi contohnya lembaganya harus terdaftar, individunya juga harus diupdate ilmunya. Tapi ternyata kok masih ada yang nakal. Nah, itu resikonya. Jadi Hmm. OJK bukan yang super power body yang bisa menyemprit setiap orang. Ada kadang kan kalau kalau kita biasanya ini apa ya, kalau bahasa-bahasa santainya malingnya lebih pinter dari polisinya gitu. Ya kan? Istilahnya banyak orang Benar, tuh benar, mencari benar. celah kan. Misalnya dibikin peraturan gini, apa namanya? Gimana kalau kita
itu masih ada celah tuh, lewat sini aja. Orang Hmm. Indonesia kan pinter banget ya cari cari apa mensiasati satu ini. Bahkan ada kadang ada guyonan, kok ada peraturan kan untuk dilanggar, sampai ada orang yang bilang kayak gitu Hmm. kan. Hmm. Nah, ini itu tadi Bu, ketika misalnya Bu, kita bagaimana cara memilih manajer investasi yang amanah. Nah, caranya adalah kita banyak-banyak cari tahu. Biasanya tuh ada beberapa lah ya tablo apa saya majalah bisnis ataukah apa namanya media online yang terkait dengan investasi, mereka membuat rating gitu kan. Hmm. Rating bagaimana istilahnya kinerja dari manajer investasi ini. Nah, bisa aja merujuk pada apa di situ. Kalau OJK sendiri tadi kita berusaha mengawasi semua pihak dengan sebaik mungkin gitu kan. Hmm. Nah, yang melakukan rating, yang merasakan apa namanya layanannya bagaimana, seberapa aman, nah itu juga yang paling tahu itu ya orang-orangnya itu. Makanya kita jadi harus mencari tahu gitu ya, Hmm. mencari Hmm. tahu mana ratingnya yang paling bagus gitu. Hmm. Nah, Mungkin juga bisa ditambahkan dari sisi investasi ketika kita membeli sebuah produk reksadana yang memberikan kepastian pasti sekian gitu. Nah, ini mesti kita nah itu ekspor hati-hati. lagi ya, hati-hati ya, karena Iya, investasi itu kan sebenarnya penuh dengan ketidakpastian. Kecuali mungkin betul. reksadana yang terproteksi kayaknya ya, karena memang dia naruh Ya. apa penempatan dananya di obligasi yang udah sukuk atau gitu yang pasti-pasti gitu ya. Itu lain soal. Tapi kalau Iya, seandainya ternyata isinya adalah saham dan memberikan sebuah kepastian returnnya paling 10% per tahun dan itu pasti, tapi barang dibeli adalah saham, nah ini yang bisa dikatakan itu yang kemarin disemprit sama OJK yang kayaknya tidak ya. boleh. Ya, itu harus Ah, ah, disemprit karena ya. secara ini OJK juga melarang para manajer investasi itu memberikan kepastian keuntungan itu tidak dibolehkan. Mm-mm. Nah, itu dengerin tuh teman-teman. Jadi kalau sebenarnya untuk melihat investasi ini benar apa enggak, sebenarnya sih mudah ya. Kalau seandainya dia bisa Iya, memberikan kepastian, ini mesti ditanyain. Kecuali produk deposito lain soal kali ya. Tapi kalau ya. seandainya investasi di luar itu dan mereka memberikan kepastian, siap-siap waspada. Mendingan jangan deh. Apalagi, sekarang kan gini Mas, yang perlu kita waspadai itu investasi bodong itu adalah mereka seringnya ini pasti untung nih, dan ini pasti Hmm. untungnya gede. Nah, hati-hati itu. Nanti kalau udah dia ngomong pasti begitu, bisa jadi ini pasti buntung. Mm-mm. Bener, bener. Tadinya mau untung jadi buntung, itu bener banget. Iya, hati-hati itu. Jadi kita jangan tergoda. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak. Oke. Di sini Halo, bapak-bapak Edi, tapi yang nanya banyak ibu-ibu ya. Jadi Bu, ini ingat ada ibu-ibu, pertanyaan lagi, Bu. bapak-bapak. Oke, Ini ada gimana? pertanyaan ini, pertanyaan lucu nih pertanyaan nih. Bu, dari Bu Dewi 1996 nih. Apakah Oke. MLM itu syariah? Karena ada ustadz yang mendirikan MLM. Waduh, saya kebaca lagi nih. Nah, Coba deh, gini Budin. Bu, Ini berat nih pertanyaannya. berat banget ini. Ini jadi nggak pasar wadah syariah doang Oke, ya, gimana berat nih, banget Budin? ini. Silakan. Nah, Ibu ada Ustadz yang beliau punya aplikasi, bisa di search ya nanti. Nah, itu bagaimana kriteria dari MLM yang syariah gitu. Ada. Nah, saya sendiri sih belum belum ngulik sih. Jadi kalau misalnya ada ini apa ya, aplikasi itu lengkap banget, Mas. Jadi kita mau apa namanya? Ada fikih muamalah emak-emak judulnya. Di salah satu ininya itu panelnya itu fikih muamalah emak-emak. Di situ dijawab tuh bagaimana hukumnya dropshipper, bagaimana PO. Kan emak-emak sekarang gitu ya. PO ya. Atau apa namanya jadi just tip atau dropshipper dan segala macam. Itu ada diulas di situ. Termasuk juga MLM tadi. Bagaimana sih kriteria MLM syariah gitu. Nah, boleh nggak ya kita nyebut brand? Jangan, Bu, Misalnya jangan sebut. aplikasi ini. Nggak Aplikasi boleh ya? aja. Jangan, jangan. Ya, ini ada aplikasi yang lengkap banget, Bu. Dan aplikasi ini selain aplikasi juga ada di Instagramnya. Itu Ya. setiap hari juga ada apa live ataupun story yang terkait dengan fikih-fikih seperti itu. Jadi kalau Ibu pengen tahu MLM yang sesuai syariah bagaimana? Nah, Hmm. tolong dikulik di situ. Tapi sebenarnya Nanti kalau saya jadi tapi MLM sendiri sebenarnya diizinkan OJK mengatur nggak sih Bu untuk MLM ini Bu? MLM nggak masuk di OJK ya. Nggak masuk kan ya Bu Saya ya? pengaturannya enggak. Ya karena bukan jasa Karena dia bukan keuangan. lembaga keuangan kan. Bener. Tapi kalau seandainya
seandainya ada yang tertipu ya lapornya ke polisi ya, bukan lapor ke OJK. Karena kadang-kadang masyarakat itu ketika berbicara penipuan investasi gitu ya, walaupun ternyata di belakangnya ada MLM, akhirnya larinya ke OJK juga gitu ya. OJK tentunya Betul. tidak bisa apa namanya menyelesaikan hal tersebut karena itu urusannya udah hal yang berbeda ya Bu ya. Berbeda, karena masih ada beberapa ya yang bukan ranah OJK. Ketika ini itu investasi-investasi yang lembaganya nggak ada terdaftar di OJK, OJK juga nggak bisa ini menjangkau. Contoh yang Mm-mm. tadi sempat saya cerita terkait dengan Golden Future, itu tidak di bawah ranahnya OJK. OJK pun kalau misalnya ada kasus-kasus begitu juga kita tidak bisa menindak gitu. Iya, iya, iya. Bu, ini ada pertanyaan yang lucu lagi nih dari Dope69, jual beli dolar syariah nggak ya? Nah, jual beli dolar itu ada yang dibilang syariah. Jadi ada dua hal. Ada Ah. melihat kondisinya. Ketika Oh gitu itu ya, ada adalah kondisi ya? misal Saya kita mau mikirnya kalau duit dengan jalan-jalan duit ke nggak boleh. Amerika. Hah? Misalnya kita Saya mau pikir kalau jalan-jalan ke duit dengan duit, Amerika, mm, mm. boleh. Misalnya kita mau jalan-jalan ke Amerika, kalau kita bawa rupiah kan nggak laku di sono, Thomas. Iya, iya betul. Ntar kita Benar, 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 kita benar. mau jajan burger bayarnya pakai pakai duit 100.000 kagak diterima lah gitu kan. Mm. Nah, otomatis kita butuh uang dolar, ya kan? Ketika kita punya kebutuhan ini untuk bepergian, kita membeli di apa namanya money changer itu dibolehkan, gitu. Hmm, Karena itu tidak untuk keperluan spekulasi, ya kan? oke, Nah, ada juga jual beli dolar yang mengandung unsur spekulasi yang diharamkan. Nah, itu contohnya trading forex, Mas. oke. Trading forex itu salah satu yang unsur spekulasinya sangat tinggi. Beda ya dengan kalau kita investasi di saham. Misal Mas Kemas investasi di saham, absen lah hari ini nggak ikut trading. Kalah nggak? Nggak kan? Enggak dong. Barangnya kan masih tetap punya Mas Kemas kan selama nggak dijual. Betul, betul Nah, sekali. coba kalau Mas Kemas, saya ikut trading forex. Meleng dikit aja, udah hilang tuh duit. Ya Habis nggak? ya Bu ya, betul sekali. Habis. Nah, itu yang akhirnya trading forex inilah yang tidak dibolehkan secara syariah. Rujukannya apa? Ada fatwa DSN nomor 49. Nah, itu. Hmm. Jadi tentang kriteria jual beli mata uang asing yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan ada di situ. Bisa langsung Oh, download kok dari websitenya DSN. siap tuh, Dewan Syariah Nasional tuh ya. Nih, ada Ya, pertanyaan lagi nih Bu Din. Ini saya khawatir waktunya habis sejam, tapi pertanyaannya bagus-bagus, jadi saya terusin dulu ya. Kalau sampai menit-menit ya. akhir, kalau udah mau close baru saya kasih tahu ya. Ini Nih, udah saya tinggal pertanyaan 6 gini. menit lagi nih. Bu, nih misal ada P2P lending syariah, Bu, tapi ternyata pembayaran untuk advertising billboard perusahaan rokok. Apakah yang demikian masih sesuai prinsip syariah? Ini bagus banget pertanyaannya ya. Coba gimana, Itu Bu Din? advertisingnya di platformnya Eh, atau gimana? Sebentar, Bu ya P2P lending syariah, tapi ternyata pembayaran untuk advertising billboard perusahaan rokok. Oh ya, ya jadi ibaratnya dia naruh Dia dananya ini ternyata ngutang. buat Oh, enggak. Saya P2P. Jadi ya dia P2P. berinvestasi di sebuah perusahaan advertising gitu ya. Heeh. Tapi advertisingnya itu billboard perusahaan rokok. Boleh nggak? Syariah nggak tuh, Bu? Nah, Kan bukan to be rokoknya ya, honest ya, sebenarnya bukan dia bukan ya. perusahaan rokoknya kan. Dia berinvestasi di advertisingnya gitu. Nah, Gimana tuh, Bu? to be honest nih Mas, kalau di OJK nih ya, ketika kita Ah, men-screening saham syariah, namanya periklanan di hmm. yang mengiklankan rokok itu termasuk pendapatan non halal. Mohon maaf ya bapak-bapak yang masih menjadi ahli Oh, hisab. oke. Ya. Saya udah berhenti Kar- ngerokok, Bu. Bagus. Mungkin di antara bapak-bapak ini ada yang menjadi ahli hisab. Jadi kalau yang namanya perusahaan pabrik rokok itu tidak akan pernah menjadi saham syariah karena kita Mm-mm. anggap sebagai produknya ini produk rokok itu memberikan kemudorotan bagi Mhm. kesehatan gitu kan. Mhm. Nah, kemudian kalau di luar itu bahkan itu sudah menjadi produk haram gitu. Kalau di Indonesia kan Mhm. belum ada fatwanya ya mengharamkan rokok, tapi pertimbangan kami antara OJK dengan DSN itu adalah produk yang memberikan kemudorotan. Nah, ketika produknya memberikan kemudorotan, kita tidak consider sebagai produk syariah, maka turunannya pun, Mhm. tadi periklanannya pun masuk pendapatan non halal. Jadi kalau Mhm. misalnya tadi Ibu P2P, pastikan dulu
uang yang ibu investasikan itu untuk apa. Tapi kalau misalnya untuk apa namanya iklan rokok, ya no way lah ya, no way gitu. Oke, iyalah. Jadi intinya duitnya dari mana dulu gitu ya. Betul gak? Jadi digunakan untuk apa dulu? Kira-kira Mhm. syariah atau enggak? Istilahnya secara tanpa melihat ini, kok buat rokok sih kita nih para ibu-ibu pasti kok buat rokok, rokok kan nggak bagus untuk kesehatan. Nah, kalau sudah bertentangan dengan begitu aja, hati nurani kita sudah say no gitu kan? Oke, setuju banget Bu. Setuju banget ya Bu ya. Oke, sekarang Ya, kita wah, ini ada pertanyaan lagi bagus lagi nih dari Aziz. Bu, kalau Bitcoin dengan underlying emas apakah sesuai syariah? Waduh, Bitcoin lagi ya. berat banget ini. Berat amat. Silakan Bu, Bitcoin underlying diselesaikan. syariah. Emang ada Aduh, Bu ya? Saya baru dengar aku ada juga lagi bingung Bitcoin. nih. Bitcoin Underlying-nya underlying emas. syariahnya nih. Underlying Underlyingnya emas. emas. Gimana tuh? Syariah ya. Oke, kita kembali ke ininya aja deh, ke hukumnya. Ada nggak sih sebenarnya Ya. izin untuk Bitcoin gitu, Bu? Bitcoin itu so far di DSN pun belum sampai membahas ke sana ya. Jadi kita sendiri Mhm. juga belum ada apakah Bitcoin itu acceptable secara syariah atau enggak. Kita belum sampai pada diskusi ke sana. Mohon maaf nih ya. Istilahnya saya sendiri juga memiliki keterbatasan ilmu dalam hal ini. Mhm. Jadi biasanya kita pun juga akan berdiskusi dengan syariah. Secara kenegaraan di Indonesia pun Bitcoin itu kan belum dilegalkan oleh BI sebagai alat Mhm. pembayaran ya, Ya, kalau ya, nggak betul. salah Setuju ya. banget. Nah, jadi Jadi, apa namanya? Itu tadi yang saya belum punya dasar untuk berbicara ini. jadi intinya gini deh, yang investasi itu tempat yang resmi aja, yang udah ada undang-undang pasar modal udah clear deh Betul. itu, udah clear lah. Jadi jangan coba-coba investasi yang nggak jelas gitu ya. Oke, sekarang nih pertanyaan terakhir mungkin Bu Din, ini pertanyaan bagus banget Oke. dari Pak Sinur. Nah, pertanyaannya saya yakin Bu Din bisa jawab. Kalau seandainya ada orang beli saham syariah dan ternyata saat evaluasi beberapa bulan kemudian, anggaplah setiap 6 bulan kan Dewan Syariah Nasional mengevaluasi ya Ya. Bu ya. Oke, terus dia keluar dari daftar saham syariah. Oke. Apakah ini pertanyaan apakah itu otomatis terjual? Tentu saja tidak. Saya jawabnya dulu langsung. Otomatis tentu saja Tidak. tidak akan terjual. Itu Bapak mesti exercise sendiri. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan? Anggaplah dia udah mungkin dia nggak lihat dia investor jangka panjang, terus kemudian dia Oke. beli saham, ternyata dia keluar. Apa yang harus dilakukan? Nah, apa ya? Kalau Bapak investor yang memang concern syariah, segera jual, Pak. Jadi kalau so Segera far ya jual. OJK hanya mengatur pada MI doang, manajer investasi yang mengelola reksadana syariah. Ketika sahamnya udah nggak syariah lagi, diperintahkan oleh OJK untuk menjual segera dalam waktu 10 hari kerja, gitu Hmm. kan? Nah, kalau untuk investor individu, ini kita belum sampai ngatur ke sana. Karena individu ini kan biasanya keyakinan ya, terkait dengan Ya, kesyariahan itu adalah keyakinan individu. Nah, kalau misalnya Bapak memang concern ke syariah, oke, Bapak harus jual segera. Cari barang yang halal gitu. Nah, oke. Switch kalau ya. misalnya di reksadana, ya reksadana itu masih diberi batas waktu 10 hari gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya Bapak sebagai investor individu lebih konservatif, saya harus segera gitu kan, segera keluarin, nggak apa-apa. Hari ini dapat infonya nggak syariah lagi, Bapak harus segera jual. Nah, itu akan lebih bagus. Tapi Oke, kalau oke. misalnya, apakah rugi? Gimana rugi? Itu adalah salah satu resiko ketika kita menjalankan keistiqomahan kita kepada Oh, syariah. Gitu. berarti dengan kondisi apapun, kalau seandainya sahamnya yang syariah berubah menjadi non syariah dan harga sahamnya anjlok, tetap wajib dijual ya, karena ya sudah berubah intinya Segera. begitu ya. Tapi Tapi kalau Bu individu Din, kita serahkan masing-masing. Kalau atau oke, misalnya oke, gini, nunggu agak naik dikit deh, jangan rugi-rugi banget. Ya nggak apa-apa, itu kan keyakinan masing-masing gitu kan. oke, oke, Gitu. oke. Nah, Bu Din, kalau seandainya orang ini anggaplah lupa karena dia investor Hmm, jangka panjang, ternyata sahamnya sudah berubah, mungkin dia tunggu selama 6 bulan dan sahamnya umpamanya naik. Anggaplah dia investasi 1 juta, oke. terus kemudian Hmm, menjadi 6 hmm, juta 5 tahun kemudian, umpamanya. Ini contoh doang ya. hmm, hmm, hmm. Ternyata kenaikannya bisa 5 kali lipat lah umpamanya. Nah, perubahan dia menjadi saham ini menjadi non syariah anggaplah di tahun kedua. Berarti otomatis Hmm. ada 3 tahun tuh dia nggak tahu tuh kalau itu ternyata sudah Hmm, berubah. hmm. Itu apa yang harus dilakukan, Budin? Bisa aja tadi, lagi-lagi nih sebagai individu, kalau saya nih ya, karena saya concern di pengen apa yang saya nak berikan kepada keluarga saya itu adalah halal, biar tadi Ya, keluarga sakinah, nah, ya, 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 maka misalnya saya jual, saya hitung aja, kan kita bisa ngitung, oh dari selama dia syariah, saya untungnya berapa. ya. Kemudian setelah dia nggak syariah lagi berapa, cleansing aja.
kan bisa ketahuan. Oh berarti di Hmm. 2 tahun terakhir itu nggak syariah lagi, saya dapat keuntungan segini. Ya udah keluarin aja Pak untuk dana sosial gitu kan. Kasih Hmm. kayak ke apa namanya ke anak yatim gitu kan, ke Ya, panti ya. asuhan. Nah di situ kita jadi punya apa ya manfaat sosial juga gitu dalam rangka Hmm. membersihkan harta kita gitu. Oke, clear ya. Aduh, keren banget. Pertanyaannya bagus-bagus, jawabannya juga bagus Bagus-bagus banget gitu ya. banget pertanyaannya. Budin, rangkuman terakhir deh, Budin. Advice buat teman-teman yang apa namanya, yang masih galau untuk berinvestasi di syariah. Apa sih ininya rangkumannya? Silahkan, Budin. Baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini, teman-teman juga, karena di sini bapak-bapak ID. Nah, sebagai closing statement saya adalah mulai dari sekarang kita mengelola keuangan kita berbasis syariah gitu. Karena syariah itu tidak hanya memberikan istilahnya ketenangan, istilahnya kemapanan keuangan kita di dunia saja, tapi juga kemapanan kita di akhirat. Ketika kita memberikan nafkah, memperoleh nafkah, mengelolanya dan memberikannya kepada keluarga kita melalui jalur-jalur yang syariah, insya Allah Allah akan menganugerahkan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, memberikan Oke. ketentraman di dalam rumah tangga. Karena ketika seseorang yang dia memakan makan yang tidak halal, memakai baju diperoleh dari yang tidak halal, maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doanya. Gitu. Ya. Terima kasih, Jadi Budin. investasi dari sekarang, investasinya yang syariah, gunakan produk-produk keuangan yang syariah. Setuju. Oke, terima kasih Bu Din atas sharingnya pada sore hari Sama-sama, ini. ini Teman-teman. Bapak-Bapak ID sudah Oke. menjembatani. Ya, terima kasih kepada admin Bapak-Bapak ID karena saya cuma memanfaatkan juga. Jadi, akhir kata mungkin kami meminta maaf, saya mewakili admin Bapak-Bapak ID meminta maaf apabila ada salah Sama-sama. perkataan dalam acara dalam Bapak-Bapak berbagi gitu ya. Saksikan terus Bapak-Bapak ID. Nanti hari Jumat ada lagi live dengan Mas Iga Mas Ardi. Tungguin ya, mesti disaksikan. Oke, saya rasa saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Budin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, nitip di save ya. Siap, saya save langsung. Thank you. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih. Assalamualaikum.